Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya mufahhima Sulaimana fahimna, ya muallima Ibrahim allimna. Amma ba'du, fadilatul kurama wa zumratul ulama, hadratul mukarramin, para masyayikh, para alimil ulama, para kiai, para hujaj, para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, para sesepuh, bini sepuh, terkhusus guru kita semua, para qori dan qoriah dari JKH Kota Serang ataupun dari yang lainnya. Seluruhnya guru-guru saya pribadi, juga guru kita semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap para beliau. Insya Allah kita doakan bersama, mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai, para ustadz, para hujaj, para qori, para sesepuh, beliau senantiasa ditambih-tambih keberkahan juga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Juga tidak lupa yang saya hormati segenap aparatur pemerintah, para zu'ama, para umara, minal a'la ilal adna, mulai dari bagian yang tertinggi sampai staf jajaran bawahannya, sipil baik militer, Bapak Wali Kota, juga Pak Wakil Wali Kota, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Terkhusus yang sangat saya hormati, juga saya banggakan, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus sahibil wasilah Bapak Haji Ejul yang telah mengundang saya secara pribadi, juga beserta para panitia, pemuda dan pemudi, Rismawan Rismawati. Mudah-mudahan perjuangan para beliau dibalas oleh Allah dengan limpahan keberkahan, amin. Juga tidak lupa para hadirin tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu,
para pemuda, para remaja, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, salikin, salikat, santriyin, santriat, terkhusus tim hadroh yang telah mengiringi pembacaan mahalul qiyam ataupun sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terkhusus kepada Ibu MC selaku pembawa acara pada malam hari ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang hadir di tempat ini seluruhnya mendapatkan rahmat, barokah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Izin Kiai kula ngelinggih nggih. Mugi-mugi boten ngirangi kehormat kula maring para kiai. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya Al-Fakir Munawir Hidayatullah, tujuan utama datang ke sini Komplek Korem, insya Allah tujuan ikhlas hati ingin silaturahmi. Yang kedua, saya diamanati oleh guru saya, sahabat saya, Bos Haji Ijul, untuk sedikitnya memberikan tanbih ataupun pepeling mauidhah hasanah, pitutur-pitutur yang baik mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah saya tidak punya niatan untuk menggurui. Al-Fakir yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Al-Fakir hamba doif, tidak lepas dari kata naif, penuh noda dan dosa. Mudah-mudahan segala ucapan apa yang akan saya sampaikan, segala kebaikan bisa manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin. Segala kesalahan dan kehilafan sudah pasti tentu ada. Dari awal saya mohon dibukakan pintu maaf sejembar-jembarnya, zahiran wa batinan, jabir jero, luar dalam, mudah-mudahan semuanya memaafkan. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau saya berbicara di tempat kompleks seperti ini, jujur saya rada bingung. Sebab saya asli dari Keramat Watu, bahasani Jawa asli. Lah kira-kira lamun kula ngomong Jawa ngartos napa boten? Ngartos. Hari kula ngomong Sunda ngartos napa boten? Kalau saya ngomong bahasa Inggris, understand? Wis paham tori, yes baiklah. Mohon maaf Bapak Lurah, Bapak Camat, saya berceramah tidak memakai masker sebagaimana seharusnya protokol. Karena jujur saya kalau pakai masker agak ngap, ngerokok ge hese. Apalagi perempuan pakai masker. Sebenarnya agama Islam beberapa abad yang lalu sudah memerintahkan boleh bagi seorang perempuan menutupi. Itu karena syariat, bukan karena takut corona. Wong siki malah nganggo masker padahal dibokan mati. Makanya rada sepeleng ibu bapak. Hari konon mati ku gara-gara corona. Padahal kata santri, keyakinan santri corona makhluk, kita pun makhluk, betul. Walaupun kita pakai masker supaya corona tidak masuk, secara akal sehat hari konon corona ora bisa manjing sing kuping dah. Padahal menurut kedokteran satu saluran THT, telinga, hidung, tenggorokan. Betul? Berarti kudune nganggo masker sekalian kupingnya ditutupi, budek elos kan lama. Akur tak? Jadi perempuan pakai masker sebenarnya syariat dari dulu sudah ada, sekalian pakai cadar. Tidak pun tidak masalah. Jadi bukan karena kita takut corona. Yang lucu sekarang itu perempuan-perempuan pakai masker tapi nggak pakai kerudung, lucu. Orang percaya deleng Ramayana, deleng ning matahari, ngunggoni oroknya pendek-pendek, lambi duhur ditutupi, lambi esor lah ke masker. Akur dah. Makanya kaidah santri satu ibu bapak. Kalaupun kita berusaha ikhtiar sekuat mungkin supaya jauh dari corona, jere Allah,
bakal mati karena corona, tidak akan. Ikhtiar perlu, tapi nggak perlu berlebihan, betul? Sampai-sampai salat imam nunggu masker. Lah saya pengen tanya hukum aja di sini banyak kiai, bagaimana sholat yang mengimami pakai masker, sedangkan Al-Fatihah salah satu rukun kau di dalam sholat. Orang nunggu masker enak, Bismillahirrahmanirrahim, jelas, tutup. Betul. Barang sujud lambi cumur ketutupan masker bisa. Betul. Saya tidak melarang, ikhtiar boleh, tapi nggak perlu berlebihan. Insya Allah dengan peringatan Maulid Nabi banyak baca salawat, corona minggat, amin. Kita semua selamat, amin. Jadi pada intinya bentuk ikhtiar perlu. Kadang mohon maaf tadi Pak Wakil pulang dulu sih. Pemerintah salah menerapkan peraturan. Yang nggak pakai masker didenda 250.000. Pogo gara-gara corona usaha bangkrut. Arani tambah menyengsarakan rakyat makanya. Benar. Mohon maaf Pak Bu, jangankan ibu bapak usaha, kiai perberkatan bangkrut ibu bapak. Aidarani dah. Kudu ini tiap dina ning kota Serang itu ngebopong panjang, gede gara-gara corona bangkrut ibu bapak. Akur. Jadi harusnya penerapannya salah, jangan begitu. Harusnya siapapun yang memakai masker akan diberikan uang 250.000. Arani mantep. Yakin senajan orang kon tuku masker kabeh pada gawe masker. Apa bae yang sampiran dinggo masker sok aja percaya. Ya kadang saya bingung ibu bapak. Jadi pada intinya insyaallah corona makhluk Allah, kita pun makhluk Allah, kita diselamatkan oleh Allah, amin. Singkat tidak akan panjang lebar berbicara peringatan Maulid Nabi. Pertama, peringatan Maulid Nabi ini hampir tiap tahun seluruh Nusantara Indonesia merayakan, betul? Bahkan ibu bapak, kalau kita tahu di luar sana, di luar Indonesia tidak ada yang memiliki adat budaya seperti Indonesia. Cuma kita temukan di Banten saja. Nggak percaya, sok bulan Maulid seperti ini cari di Mekah ataupun di Madinah. Lahirnya Rasulullah di kota Mekah, wafatnya tuwfiya bil Madinah, di Madinah. Apakah pernah melihat lagi Maulid Nabi gawe panjang mulut? Gelatindo gitu kenalan ngarap itu bapak. Ini cuma ada di Banten. Oh, sehingga wajar banyak dari tetangga-tetangga kita, oh itu bid'ah. Itu tidak ada dalil, itu sesat, itu neraka. Wajar. Terus dilengahkan bae wong mekono mengko gepegel dewek ibu bapak. Andon dilawan karo dalil ur bakal ngreken. Betul tidak? Silakan Anda tidak sepakat dengan Maulid Nabi, tapi mohon jaga mulutmu. Kami yang merayakan Maulid Nabi, kenapa? Kami percaya kepada kiai-kiai kami, sanad keilmuan kiai-kiai kami sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sampai kepada baginda besar Nabi Muhammad. Kalau Anda merasa gurunya adalah Rasulullah, kami pun sama, sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah. Cuma kami mengakui guru-guru kami adalah kiai, bukan Rasulullah. Kadoan nari ngomong Kanjeng Nabi nih bapak. Kanjeng Nabi itu ada beberapa abad yang lalu. Kita ini hanya pengikut seorang ulama, pengikut seorang kiai. Yang jelas kita ikuti para kiai yang sesuai sanad keilmuannya sampai kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Makanya saya sering mendengar pertanyaan begini Bu Bapak. Pak Ustadz, kenapa kok Kanjeng Nabi yang diadakan Maulid Nabinya akan tetapi kiai-kiai ulama-ulama yang diadakan kholnya? Karena memang jujur Ibu Bapak, Rasulullah diperingati Maulidnya pantas, sangat-sangat pantas. Kenapa pantas? Lihat nasabuhu syarif, keturunan Rasulullah mulia, sangat-sangat mulia. Makanya saya kadang enek, kadang marah ada orang yang mengatakan bahwa bapaknya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad ahli neraka. Kenapa? Karena memang
katanya tidak mendapatkan ajaran Islam dari Nabi Muhammad. Saya marah juga. Padahal nasab Nabi Muhammad siapa yang tidak tahu? Dari mulai Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Hujaimah bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidro bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sar bin Rokul bin Falid bin Arfashad bin Sam bin Nabi Nuh alaihi salam bin Lamak bin Matusalkho bin Ahnu bin Yarib bin Imihlayil bin Kinan bin Anus bin Sib bin Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Adam. Ada yang di sini apa? Turunan Nabi sampai Nabi Adam. Tak nira atau saya buku. Turunannya mulia. Lihat kelahiran Nabi Muhammad dari pertama lahir sangat-sangat mulia. Makanya di dalam kitab Simtu Duror, kalau kita sering mengadakan maulid Nabi yang dibaca kadang berjanji, kadang maulid dibai, kadang Simtu Duror, kadang juga Adyaul Lami, karangan Habib Umar dari Yaman Hadrul Maut. Itu semua menceritakan kisah kemuliaan Rasulullah. Habib Ali, pengarang kitab Simtu Duror mengatakan, hadhihi dzati syarifah. Adabnya Rasulullah sangat mulia. Kita hidup di dunia ini mulia, tapi mulia karena sebab Nabi Muhammad adabnya sudah mulia. Kenapa kita disebut mulia? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad adabnya sudah mulia, pantas kalau semenjak lahir Nabi Muhammad diperingati. Kenapa? Agung, mulia, indah, penuh dengan keberkahan. Nabi Muhammad lahir hari apa, Ibu? Hari Senin. Senin itu bagi kaum dulu hari-hari biasa dan tidak ada keistimewaan. Kaum Nabi Isa mengagungkan hari Minggu, orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, orang Islam mengagungkan hari Jumat. Siapa yang mengagungkan hari Senin? Tidak ada. Tapi lihat, setelah Rasulullah dilahirkan hari Senin, mengapa hari Senin menjadi istimewa? Mulia karena sebab Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Betul? Nabi Muhammad lahir pada bulan apa, Pak? Rabiul Awal itu tidak ada keindahan dan keistimewaan. Yang mulia Muharram, diharamkan untuk berperang. Rajab, mulia. Ataupun bulan Dzulhijjah, tempat orang berangkat haji, mulia. Tapi kenapa Rasul tidak dilahirkan di bulan Rajab ataupun di bulan yang lainnya, dilahirkan bulan Rabiul Awal? Kenapa? Bulan Rabiul Awal tidak ada keistimewaan. Tapi setelah lahir Nabi Muhammad, Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. Penyebabnya karena Rasul dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Lahir pada tanggal berapa, Bu? Ada yang mengatakan 12, ada juga yang mengatakan masyhur 9 Rabiul Awal, tapi tidak perlu dipermasalahkan. Pada intinya, kapanpun kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tentu sebuah keindahan dan keberkahan bagi kita. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun Gajah. Karena waktu itu adalah penyerangan Raja Abraha bersama gajah. Kalau saat ini, gajah itu diibaratkan tank baja, akan menghancurkan Ka'bah. Ini Abraha melunjak, dilawan oleh Abdul Muttalib sebagai kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang turun tangan bukan Abdul Muttalib, Allah langsung. Kenapa? Ka'bah yang akan dihancurkan. Singkat cerita, singkat padat, Allah utus burung ababil membawa batu, di parungnya satu, di kakinya dua. Ketika langsung dijatuhkan, hancurlah, matilah gajah-gajah tersebut, kecuali Raja Abraha. Abraha tidak mati terkena batu, akan tetapi mati karena terkena radiasi. Radiasinya karena saking panasnya, Raja Abraha kulitnya mengelupas sampai tinggal terlihat jantungnya, sampai bergetak masih, sampai akhirnya mati. Kenapa? Kurang ajar mau menghancurkan Ka'bah. Setelah kejadian itu 50 hari kurang lebih, lahirlah 200 meter dari Ka'bah tersebut, Ibunda Siti Aminah melahirkan sosok makhluk yang mulia. Siapa yang menyaksikan? 4 orang wanita. Yang memang 4 orang wanita ini dalam sejarah, ahli sejarah mengatakan semuanya mendapatkan keberkahan dan kemuliaan sebab menyaksikan lahir Nabi Muhammad. Mulai dari Fatimah, Ummu Aiman, Suaibah, Syafa'. Fatimah menyaksikan kelahirannya. Sampai-sampai, Bu,
Kata Siti Aminah, demi Allah, yang saya rasakan saat hamil pertama sampai melahirkan tidak seperti apa yang orang-orang katakan. Jerehe wong meteng kular, pegel, mabok baik. Siti Aminah tidak merasakan itu. Orang sini ada Bu yang hamil seperti itu. Buru-buru. Wong kene memet 3 bulan. Betul? Durung ngidami, wih macam-macam. Anas ngidam gerenuk dedaluan. Benar Ibu Bapak, saya merasakan. Tahadus bini Am yang difoto di depan baleho itu saya masih bujangan, rambut masih gondrong, belum punya istri Bu Bapak. Dulu saya berceramah sebelum punya istri, doakan ibu-ibu semudah-mudahan saya cepat dapat jodoh, amin. Yang solehah, amin. 4 ya Allah, amin. Dulu saya pengen punya istri 4, tapi setelah saya melihat istri sedang hamil, Masya Allah, begitu luar biasa perjuangannya, saya langsung bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya dulu meminta istri 4, saya tobat ya Allah, minta 3 saja ya Allah. Ya lumayan kurang sikit itu Pak Bangga. Dalam arti kata memang benar perjuangannya Ibu Bapak. Wong rabi kita dewek balik ceramah Ibu Bapak, lamun ngedeleng kita balik ceramah keringetnya ngucur mambu mutak rabi gitu Ibu Bapak. Heran gitu wong meteng. Apalagi belum lagi masa 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan mengalami sakit yang namanya bokong, betul. Wong meteng baru dewek, ngedah kompor enak kayak kodok belentung, ngeluma kayak kuburan Cina, miring kayak mobil patas, betul-betul. Kenyataan orang hamil begitu itu Bapak. Makanya Nabi Muhammad beda dengan orang-orang yang lainnya. Dari semenjak kelahirannya saja Nabi Muhammad tidak menyusahkan siapapun. Sampai-sampai pas wayah lahir itu Nabi Muhammad Ibu Bapak, apa kata Fatimah? Demi Allah saya tidak menyaksikan bagaimana proses keluarnya Muhammad. Kenapa? Yang terlihat hanya cahaya memenuhi rumah tersebut. Cahaya yang hanya terlihat. Pas ketika terlihat Nabi Muhammad sudah lahir, luar biasa. Mata sudah ada celaknya, tali pusar sudah terputus, dan keadaan kemaluan sudah dihitan. Apa ada manusia yang seperti itu saat ini? Apa masih mau kita meragukan kemuliaan Nabi Muhammad? Maka wajar Nabi Muhammad yang dimuliakan adalah kelahirannya. Kenapa? Semenjak lahir bisa memberikan keberkahan. Mana buktinya? Fatimah, beliau langsung diangkat, dimerdekakan, punya suami soleh, Utsman bin Abdul As, yang beliau itu langsung diangkat oleh Rasulullah sebagai anta imamu qaumi, kau sebagai imam kaummu. Keberkahan lahir Nabi Muhammad. Suaibah dimerdekakan, Ummu Aiman mendapatkan suami yang soleh, sehingga anaknya menjadi panglima perang masih muda, tapi memimpin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Syafaat luar biasa karena menyaksikan lahir Nabi Muhammad, punya anak kaya raya, terkenal sahabat Nabi. Siapa beliau? Abdurrahman bin Auf. Anak siapa? Karena menyaksikan. Makanya biasa di kampung, di komplek, kalau anak mau syukuran dibacakan maulid. Nah, kenapa? Karena keberkahan. Kalau kita kan tidak menyaksikan Nabi Muhammad lahir, maka ulama pintar bagaimana supaya caranya mengingat kemuliaan Nabi Muhammad. Maka dibentuklah dengan pembuatan kitab, baik itu Simtu Duror, Dibari dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita mengharapkan syafaat keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama kita pinter Ibu Bapak, supaya kita nyontoh Nabi Muhammad. Maka ulama hebat membuat kitab-kitab supaya kita selalu mengingatnya. Jadi kalau sekarang kita berbicara, ayo kita ikuti Nabi Muhammad, susah. Betul tidak? Lantas siapa yang kita ikuti? Nabi Muhammad mewariskan ilmunya. Salah satunya al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi, bukan mewarisi hartanya, akan tetapi mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, mewarisi juga dari af'al ataupun tingkah laku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bu, kalau kita tingkatkan yang namanya hidup itu ya hanya untuk mencari baik dan yang lebih baik. Ada yang paling nomor 1, paling terbaik, betul tidak? Nabi pun begitu. Nabi Muhammad itu kenapa disebut Nabi yang paling mulia? Ranking of number 1, ranking nomor 1 itu. Jadi tidak ada yang menandingi kemuliaannya. Beliau Nabi Muhammad mendapatkan juluk sebagai Habibullah. Ranking kedua diduduki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapat gelar julukan Khalilullah.
Yang ketiga ada juga Nabi Musa mendapat gelar julukan Kalimullah, Nabi Isa mendapat gelar julukan sebagai Ruhullah. Ada tingkatan-tingkatan sampai terus kepada sahabat, sampai kepada para wali, kepada para nabi. Maka istilah santri ada istilah Tobaqatul Auliya, Tobaqatul Anbiya, Tobaqatul Fuqaha, Tobaqatul Ulama. Tingkatan-tingkatan, ada eskalasinya. Ada eskalasinya. Saya kaji sedikit. Para wali memiliki tingkatan. Ranking of number one dari wali disebut dengan wali kutub ataupun wali aktob. Wali aktob ini diberikan satu kuota sejaman, itu cuma satu orang. Ini wali aktob, kekasih Allah. Jadi yang namanya wali pun sama kayak orang berangkat haji, Bu, ada kuotanya. Jadi wali pun sama diberi kuota. Wali aktob cuma satu zaman. Sayyid Zainal Abidin, Sayyid Bakir, Sayyid Junaidil Baghdadi, Ibnu Athaillah, itu semua beda-beda zaman. Kalau ada satu zaman mengaku dua wali aktob, berarti yang satu bohong. Ada juga wali a'immah, satu zaman diberikan dua wali. Ada juga wali autad, diberikan 4 satu zaman. Wali nukoba, wali nujaba, diberikan 8 dan juga 12. Ada yang tidak ada kuotanya, waliul murid. Wali murid bebas, tidak ada kuota. Ibu punya anak di sekolah kan? Ibu berarti namanya wali murid, tidak ada batas. Cuma ada perbedaan wali Allah dan wali murid. Wali Allah eskalasinya, tingkatannya dilihat dari fizuhdihi wa waraihi, bagaimana juhud dan juga bagaimana warainya. Batas standarnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak pernah susah, tidak pernah takut. Beda dengan wali murid. Wali murid ada rasa takut saat akhir bulan karena memang ada SPP bayaran. Betul. Jauh kita ibu bapak, itu wali. Oh susah Pak Kiai, yang namanya nyontoh wali gampang. Ada ulama. Ulama pun sama, ada eskalasinya. Saya pernah membaca dalam satu kitab. Ulama itu sebagai pewaris Nabi, maka ada istilah. Di dalam kitab itu ada al-alim, ada al-abid, ada al-arif. Al-alim, orang yang mewarisi kecerdasan Rasulullah, yarisu akwalahu. Ada al-abid, yarisu akalahu, yang mewarisi tingkah laku Rasulullah. Ada yang ketiga al-arif, yarisu akhlaqahu, yang mewarisi akhlaknya Rasulullah. Jadi ulama itu ada berapa, Bu? Ada berapa, Pak? Oh, tuh yang sebenarnya kita ngomongin ngerongokkan dari sih kita. Ya pengajian umum ya emang kenan lagane mau melotot, sebenarnya mau ngerti weruh kita gitu. Terus teger bah rongokakan bahis itu. Apa jala alim, apa jala abid. Selajur nyambung temen iki omongan. Terus rongokakan bahis bilang ngerti tau ora kasih penting ngaji sekolah bahis. Al-alim, kiai, pandai, cerdas. Ini perbedaannya supaya paham. Cerdas makanya ada dalam kitab Tangkihul Qaul. Di dalam kitab Tangkihul Qaul begini, fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang yang alim itu di atas orang abid, ahli ibadah. Kenapa? Keunggulannya seperti al-alim itu seperti bulan purnama, kalau al-abid seperti bintang. Orang yang cerdas, ulama-ulama yang mewarisi akwalnya Rasulullah itu seperti bulan purnama, walaupun satu tapi bisa mencerahkan seluruh alam. Betul? Kedudukannya lebih tinggi daripada al-abid. Al-abid ibarat bintang. Bintang itu ibu bapak walaupun banyak tetap disebut kecil. Betul tidak? Makanya lagunya bintang kecil di langit yang biru. Belum pernah dengar ada orang nyanyi bintang gede, enggak ada gitu. Betul? Walaupun banyak tetap kecil, berarti keunggulan adalah al-alim. Siapa al-alim? Kiai iki cerdas, pinter, ilmu aku baik kejawab. Ngajinya hebat, timbul pemikir-pemikir ulung. Akhirnya banyak karangan-karangan kitab. Imam Ghazali, Imam Abi Suja, ataupun Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, Imam Ibnu Malik, beliau adalah pemikir-pemikir ulum. Lamun wong siki, kalau orang sekarang ibu bapak, kiai iki pinter cerdas, ditanya apapun kejawab.
nyuruh sama orang jangan lupa Bu nanti puasa sunnah. Iya, tapi dheweke murah puasa. Salat tahajud jarang. Salat duha lamun berkat nyanggrek. Ya berkat wis laku orang alir ku salat duha rajin. Tapi Pak perlu kita hargai, kenapa? Al-alim cerdas. Beda dengan al-abid. Al-abid ibadah pandai, tahajud tidak pernah tinggal, duha rajin, Senin Kemis rajin. Bahkan ngewirid tiap ba'da subuh itu sampai tiba waktu suruh, sholat isra sambung sholat duha. Beres keluar dari masjid kata tetangganya, Yai mah hebat, wiridan sholat subuh sampai sholat duha, kira-kira pahalanya seperti apa? Yembur weruh. Lagani ini pun rajin teman, wong pernah ngerumu jere ganjarane gede. Anane kita apa Kiai or kalingan weruh. Tapi pandai dalam ibadah, tapi tidak sepandai al-alim. Sama Kiai juga ibu bapak, al-alim, ulama dan al-abid sama ulama. Pewaris Nabi, ada yang ketiga al-arif, pewaris akhlak Rasulullah. Lebih unggul, beliau dapat arif billah ataupun pangkat mukasyafah ataupun musyahadah. Contoh, al-arif itu mengedepankan hikmah, ilmu kebaikan. Saya kasih contoh biar paham. Antara al-alim dan al-arif, orang yang pandai dalam akhlak dan juga pandai cerdas dalam ilmu agama, perbedaannya begini. Contoh, kemarin kita habis melewati bulan Dzulhijjah. Kita disunahkan untuk berkurban, betul? Ceritanya anu wong arep tetakon. Nanya sama al-alim, kiai yang pinter cerdas. Kiai, saya mau tanya apa Pak? Saya ini pengen kurban buat sekeluarga. Saya pernah dengar di pengajian katanya hewan kurban itu nanti buat dinaiki kita, buat nanti menuju surga. Oh betul. Nah, saya ini pengen kurban kerbau Pak Kiai. Buat orang berapa kerbau itu? Orang 7 Pak. Lah ini permasalahannya di keluarga saya ada 8 orang. Mudah-mudahan satu kerbau cukup buat 8. Kata al-alim tidak bisa. Hukum orang bisa dielak. Siji kebo kudu wong pitu. Tapi Pak Kiai, anak saya yang paling kecil bungsu ini belum balik, mudah-mudahan ada dispensasi. Orang bisa. Pokoknya 7, tidak bisa dielak ya mah. Terus Pak Kiai kumaha? Atau tidak bisa. Pokoknya kerbau hiji kudu orang pitu. Akhirnya metu sing al-alim lah wis kare makono gelati kiai mana kependak al-arif. Kiai, saya pengen tanya, saya pengen kurban, katanya hewan kurban itu nanti buat tunggangan, betul. Nah, saya ini pengen hewan kerbau nanti dikurban biar sekeluarga naik kerbau. Ya boleh, bagus. Tapi masalahnya kerbau kan orang 7 Pak Kiai, betul. Cuma di keluarga saya ada orang 8. Mudah-mudahan ada dispensasi karena memang anak saya yang paling bungsu masih kecil belum balik. Kata al-arif apa? Boleh. Oh boleh Pak Kiai, boleh silakan. Cuma masalahnya karena memang anak bapak yang bungsu masih kecil, nanti naik keboknya nggak sampai. Karena kebo itu tinggi, beli aja tingkat satu lagi buat naik mancel anak ibu itu ke kambing. Jadi beli ini kambing satu biar mancel di kambing baru bisa naik kebo. Oh bener Pak Kiai, ya kalau begitu saya mau cari kambing. Akhirnya beli kambing satu lagi, pas 8 orang satu kambing satu Dua-duanya menjawab dengan benar, tapi mana yang lebih arif? Al-arif. Jadi beliau adalah pewaris Rasulullah dan patut kita ikuti Bu Bapak. Maka wajib bagi kita kalau merasa umat Islam apabila datang waktu tiba lagi Rasulullah, kita wajib bergembira. Dengan apa? Silakan cara kemampuan masing-masing. Ning Banten gue ada tujuan cinta sama Nabi, tapi buktinya dengan apa? Bisa hasil maulid Nabi, salah satunya bi'it amit to'am, sodakoh makanan. Dulu zaman Sultan Hasanuddin Bu, yang namanya merayakan maulid Nabi itu cukup dengan marhaban, berdiri mahalul qiyam, marhaban, itu dulu. Sultan Maulana Yusuf pinter, kata Sultan Maulana Yusuf, bisa hasil maulid Nabi dengan sedekah makanan, maka punya kreatif tersendiri. Bagaimana supaya tertarik orang-orang kampung bersedekah? Akhirnya digawelah panjang. Tujuannya mesodekah. Jadi supaya karena bukti cinta ada ekspresi, walaupun capek bikinnya karena cinta nggak kerasa, betul tidak? Bahkan wong wani nyeri utang-utang guna ngadakakan maulid Nabi boleh-boleh
saja silakan. Kenapa? Demi mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid itu ya harusnya pribadi-pribadi, bukan sumbangan. Kenapa? Bukti cinta sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa terus? Terus apa terus? Lantas bagaimana, apa yang harus kita ikuti dari kebaikan Rasulullah? Gampang. Saya pernah membaca dalam kitab yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi ataupun Hakim Tirmidzi. Beliau memberikan jalan kebaikan bagi orang-orang untuk mengikuti Rasulullah. Yang pertama, saya teringat kaulnya yaitu sholahul fata fil ilmi. Yang pertama. Yang kedua, sholahul kahli fil masjid. Yang ketiga, sholahul mar'ati fil baiti. Yang terakhir keempat, sholahul mu'di fis sijni. Jumlahnya semuanya ada 4. Pertama, pohon. Kedua, orgalingan. Katilu, orang arti. Kaopat, balik biu. Lagane liya ngedlengaken di berangkat ngulangi mohor paham. Saya ulangi dari awal, Pak. Pertama, sholatul fata fil ilmi, kebaikan untuk para pemuda terdapat bagaimana dalam menuntut ilmu. Masa muda Rasulullah dihabiskan dengan ilmu agama. Makanya saya tadi mendengar Bapak Haji Ijul mengatakan bahwa semua yang mendekking ini panitia adalah pemuda. Ini luar biasa. Kalau pemuda tidak diajarkan seperti itu, mohon maaf Ibu Bapak, jangan salahkan nanti besok Ibu Bapak sudah tiada, tidak ada acara-acara seperti ini. Kenapa? Sekarang Islam, mohon maaf, buahnya macam-macam nih. Betul betul. Wong enom pada orang gelem ngaji karo kiai. Orang anak-anak muda sekarang nggak mau kumpul sama ustaz, nggak mau kumpul di majlis taklim. Kenapa? Sekarang muda mau cari ilmu nggak perlu tanya sama kiai, cukup buka handphone, tanya sama Mbah Google. Betul. Jarang wong enom siki, Kang Haji siki menak arep tetakon ana Google, Google pinter ditakoni apa bae ngerti, bohong. Demi Allah Google itu blowan Ibu Bapak. Terpercaya sok tawas ke Google, kurang pernah nyoba Ibu Bapak. Google bahasa Indonesia ini belarak akun. Jadi Google tidak tahu blowan berarti jadi belarak biur. Berarti kan pinteran wong seheran. Betul tidak? Haji sekarang enak, mau nyari alamat ada enak, ada Google Map, bisa ditanya kemanapun bisa menuju. Apa selalu membenarkan? Kadangnya sarakan Ibu Bapak. Demi Allah saya mengalami 2 tahun yang lalu acara maulid lalu di Mancak, kampung Cipanas. Panitia nggak menjemput, jadi panitia Kang Haji saya kirim Sherlock, siap. Gara-gara Sherlock 2 jam nggak ketemu itu tempat acara Ibu Bapak. Jadi kita lah menganu ulah wong wadon tak kedet endasi makanannya. Lurus belok kanan ada Jalan Ahmad Sudirman. Belok kiri 300 meter ada rumah janda anak 1. Blok anu jadi gitu Bapak. Tidak selalu membenarkan. Ya sekarang kan begitu Ibu Bapak nanya masalah ilmu agama nggak mau sama kiai. Mumpung mohon maaf kota Serang masih kebak kiai ini Ibu Bapak. Betul? JKH ngelambak kiai-kiai ini. Kalau ini JKH, kalau kami sebagai penceramah namanya Jadab Jamiah dari Banten. Sama, best friend. Lamun siki menjadi kakang adik. JKH kakangnya, Jadab adine, tapi rada ngelunjak nih JKH. Karena best friend. Nah ini Ibu Bapak mohon maaf, di sana masih banyak kiai, carilah kiai yang ahli sunnah wal jamaah. Aja sing ngaji barang balik-balik ada wong tahlilan bid'ah. Berkat haram, barang dheweke gini berkat dipangan. Akur-akur. Cari Ibu Bapak. Mumpung kita masih di kota Serang masih banyak kiai-kiai. Khusus para pemuda khusus adakan pengajian, undang kiai-kiai yang dari Serang yang jelas dari pondok pesantren salafi ataupun sanad keilmuannya adalah ilmu-ilmu salaf. Supaya benar wong siki gara-gara ngaji ning Google bani nyalah-nyalahkan, betul tidak?
Maulid bid'ah, jarah kubur bid'ah. Dari mana Anda mendapatkan dalil? Ruya anil yotubi wa kutiba fil Facebooki. Saya riwayat menonton dari YouTube Pak Ustaz, diriwayatkan bahwa di Facebook pun tercatat. Ini bohong. Jangan percaya hal-hal yang seperti itu, Bapak. Selagi masih ada kiai, masih ada ustaz, silakan tanyakan. Tapi nganggo akhlak nakoni aja mentang kana handphone, si kita takon kiai lewat WA baik. Ustaz, mau tanya apa Bu? Ini kenapa sih Pak Ustaz? Orang salat kalau ngentut itu batal. Ay gudeg jadi TV bikin orang salat ngentut dia ngomong batal sekelipe. Wong salat ati wong ngentut ku batal apa mana kita madhab Imam Syafi'i. Ya yang saya tanyakan Ustaz, kenapa batal dan terus suruh wudu lagi? Pas wudu lagi yang dibasuh mukanya kan yang kentut pantatnya. Ay geblek bocakin biar gitu. Orang tak jawab harga diri, tak jawab karo dalil bakal ngerti jadi. Udah begini aja lah pulang, nggak usah berbicara wudu jadi kita. Ibu duduk sama teman-teman ibu, lagi anak-anak duduk ibu karena tas mangan jengkol pengen ngentut. Sangkan ngentut ibu elon, gali mau brot kenceng. Wes ngentuti kenceng bukurnya betul bisa. Lah saya tanya ibu-ibu kentut di depan teman-teman malu nggak? Lah ya malu lah Pak Ustaz. Saya tanya yang malu mukanya apa pantatnya? Lah ya muka saya Pak Ustaz. Lah berarti sing dicewoki mukanya. Ya itu makanan kan. Makanya sekarang masih ada kiai, silakan bertanya khusus para pemuda. Hargai ustaz-ustaz yang ada di kampung, hormati kiai-kiai yang ada di kampung. Itu yang sangat keilmuannya jelas. Makanya jujur ibu bapak saya nggak bangga ketika datang saya biasa diundang acara di manapun, mau di Lampung, mau di Jakarta, datang orang pada hormat salaman. Apakah bangga? Tetap kebanggaan sebagai manusia ada, tapi jujur saya marah apabila saya datang dihormati tapi melihat kampung, ustadz kampung yang ada di situ, kiai kampung yang mengajarkan di situ tidak dihormati dan tidak dihargai sama sekali. Bahasa kasarnya apa penghormati Haji Munawir. Saya biasa datang ibu bapak, ikulah acara-acara ini cukup buah-buahan, jeruk ada. Biasanya nak, enak sih, bener Ustaz demi Allah. Iya orang masalah, saya nggak marah. Kenapa? Lebih menghormati ustaz-ustaz yang ada di sini, silakan. Karena saya paham kelipan orang di dokon masjid karena harus dibungkus kan. Terus. Ibu bapak mohon maaf. Makanya hargai ustadz kampung Bu. Ustadz kampung, kiai kampung itu disebut wali cilik, ikhlas segala-galanya. Rela dipaido, rela disengiti, weruh ning keadaan masyarakat. Saya nggak tahu keadaan masyarakat sini. Tapi ada ustadz sininya yang rela dibenci, yang rela dicaci maki, tapi tetap menolong masyarakat bukan karena tujuan materi. Betul tidak? Bahasa kasarnya Haji Munawir tak kemarin aku jemput amplop doang ibu bapak. Pesannya berbalik kita nurar nih apa? Bahasa kasar. Tapi lihat ustaz kampung sini rela hadir tidak mengharapkan apapun. Ngerasani bu pripen diganggu masyarakat lagi anak-anak turun. Lagi anak-anak turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan apa bu? Anak kula nang rumah sakit kurnia ayo lahiran Kang Haji ngendep banyu nih. Apa kula nang riku marah-marah karena kula lagi turun? Tidak. Diambil banyu nih bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyatakan. Orang tetap arep ngambil pipir sinan bahkan sing lebih parah lagi anak-anak ketunggangan tok assalamualaikum. Kok depet wong ya istirahat depet. Ora enak tanya-tanya. Anak apa bu? Anak kula kesurupan disangkuti di rong adus bisa. Iya pengalaman nih diperjelas bisa. Mohon maaf ibu bapak, intinya tanah ustaz lebih ikhlas bu. Mohon maaf anak-anak ibu silakan urusan ngaji Quran doa yang ustaz urus bisa sabar acak-acakan. Urut dewek urut di bocah-bocah cilik semini-mini kieu. Sing roro ngaji sing siji sesepakan bola. Betul betul. Iki peci dibalang-balangkan kena ulah si ustaz ditabok lapor polisi. Arep ngomong apa coba? Iya aja kalau kita zaman dahulu anak kita ditabok punten masih nerima. Bu saya dulu dididik sama orang tua saya nggak pernah yang namanya mengalami kelembutan ataupun dimanja. Orang apa ambil orang apa jurumnya cemplungakan kali ibu bapak. Demi Allah hajar percaya ibu bapak. Model bocah siki lamun dikononakan langsung nangis. Orang
betul tidak? Ini perbedaan zaman sekarang dengan zaman dulu. Ustadz orang duwe sabar acak-acakan, betul? Bu, punten, ngurukin Quran, nggak percaya sok diborok sama ibu, diborok sama bapak. Apa gampang orang waca Quran? Nggak mudah. Kalau orang Arab belajar Quran gampang, kenapa? Lugatul Arabiyah, bahasanya bahasa Arab. Datang ke Indonesia suruh belajar Quran, mohon maaf, Indonesia lugatul timpe walunde-unde. Bahasanya campuran, nih komplek di Sunda nane, Bugis nane, betul tidak? Maluku ada, Melayu ada. Ini Bu punten, orang Indonesia logatnya beda dengan orang Arab, makanya terkadang ada yang susah menyebutkan lafaz-lafaz Arab, betul tidak? Wong pada jauh di kadang beda. Wong serang, wong kulek apa orang? Melayu ning pontang apa orang? Melayu ning kasemen kesawat apa orang? Melayu ning sasahan apa? Lah ora gitu kan ta. Beda-beda ibu bapak. Makanya dari dulu terkenal cek saha orang Sunda teu bisa ngomong F eta fitnah. Kan gitu istilahnya, cek saha orang Sunda teu bisa ngomong F eta fitnah. Jere orang bisa ngomong F baru ngomong fitnah. Betul? Saya buta hadis binian, santri saya ada dulu yang kecil itu asli dari Indramayu. Kadang mana bae lugat Indramayu sungguh bisa nyebut aing. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tong aja ngalamin, alamin, ngalamin. Yung ngalamin bae. Lah ini Bu Bapak punten perlu pendidikan. Jadi kiai ini tong awas alif karo aing sejen alif tinggal mangap mangap anjingnya kan patang jari mohon begini Bu Bapak supaya lancar makharijul huruf ya dilatih awwali na minal mu'nimu awwali ya supaya lancar baba wali babna minal mubni mubabba wali baba babi babu. Itu pelatihan ibu bapak. Kiai ustaz tidak punya metode seperti itu acak-acakan, betul tidak? Orang maning di pondok pesantren, masya Allah. Mohon maaf Bu ya, kalau bisa pemuda-pemuda kita pondok pesantren kan. Kenapa? Pendidikan yang jelas mencetak generasi Islami dan juga nasionalis adalah pondok pesantren. Saya bukan fanatik dengan sekolah. Kalau kita lihat sejarah sama, saya dulu sekolah SMP, SMA, bahkan saya kuliah berapa kuliah Ibu Bapak. IAIN saya kuliah, IAIB saya kuliah, Untirta saya kuliah, Unbaja saya kuliah. Tapi lakas lulus. Ini pengalaman doang Ibu Bapak. Jujur saya kuliah. Untuk di IAIN saya sampai 2 tahun, di IAIB saya sampai 2 tahun juga. Di Untirta seminggu langsung metumanin. Benar Ibu Bapak. Saya mencari hanya pengalaman, ternyata benar. Pendidikan, punten SLTP, SLTA, SMA, SMP, SDTK bukan mutlak dari Indonesia. Dari mana? Lihat sejarah, warisan dari penjajah Belanda. Pondok pesantren sebelum ada penjajah Belanda, Sunan Rahmat, Sunan Ampel sudah membuat pondok pesantren. Makanya karena warisan dari Belanda, wong sekolah SD, SMP, SMA takarannya cuma satu, yang penting punya ijazah, arep pinter, arep geblek, sing penting ada ijazah. Betul tidak? Siki kita takon anak ibu, siki pada sekolah apa buatan? Sekolah atau tidak? Tidak ya? Ya artinya tidak masuk sekolah kan? Semua sistem daring kan? Wayah naik kelas, naik buatan. Ya itu sendiri ketelimbang. Lah kan Ustaz lewat sekolah, lewat rumah, tetap sing pinter wong tuane, wong sing ngerjakaken wong tuane. Aku betul. Saya bukan fanatik, artinya pendidikan yang luar biasa adalah pesantren. Jelas pesantren ini Bapak, dari semenjak dahulu sampai sekarang masih ada. Makanya punten, pemerintah pun sampai nyontek. Betul tidak? Apa buktinya? Karena memang hebatnya pondok pesantren. Dulu kita punya presiden asli dari santri. Siapa? Gus Dur Ghafarullah. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Karena Gus Dur adalah jebolan pesantren. Dulu sekolah SD, saya dulu sekolah SD Ibu Bapak, pas waktu Gus Dur jadi presiden diliburkan waktu bulan puasa. Kenapa?
Karena memang bulan puasa yang ramai adalah pesantren supaya pada gelem ngaji. Lamun sekolah biasanya ning omah pada sahur, sing SMA terus pada mabal ning warung. Ya kan? Warungnya nutup tapi sikil pada ngegantung. Maka jadi Gus Dur mending diliburkan enak pada gelem mondok. Tapi setelah Gus Dur lengser, pintar, pemerintah mengambil alih politik, akhirnya tetap bulan puasa sekolah tapi pinter, nyontek enggak nama sekolah tapi nyontek dari pesantren, namanya pesantren kilat. Itu baru kilatnya, belum geluduknya gitu. Ajar percaya mengko muncul pesantren geluduk. Siapa percaya? Kok beres pesantren geluduk, pesantren kesamber modar tapi ajar percaya. Aku rasa tidak. Jadi yang jelas ibu bapak, anak-anak muda kita didik dalam urusan agama. Jadi mohon maaf, bahasa kerennya begini, para pemuda bukan dituntut punya ilmu bernilai 100, akhlak pun kudu bagus, pitutur kudu alus, niat harus lurus, punya cinta pun harus tulus. Jangan sampai jadi pemuda yang pelutus, pelongo, ketus. Sekolah ora lulus, mondok ora terus, uripe ora becus, tungkol gawe status. Lihat wanita cantik langsung dimodus, dikira mulus, barang kependakan angus, mampus. Agar badan, terus kan zaman media berarti jodoh, aduh ki barang kependak, nih fotonya ngeputih barang kependak kayak cilak kecemplung comberan. Agar badan. Nah ini kenyataan ibu bapak. Maka titip untuk para pemuda, ayo silakan ilmu apapun anda gali, tapi jangan pernah lupakan ilmu agama. Kenapa? Salah satu untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang tua adalah lewat ilmu agama. Minimal Al-Qur'an sing bagus. Insyaallah mudah-mudahan anak muda sini dijadikan anak muda yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya robbal. Terus. Yang kedua, sholatul kahli fil masjid. Kebaikan orang-orang yang lansia, usianya lanjut, fil masjid, bertempat di dalam masjid. Rasulullah menerima perintah sholat usianya bukan masa muda, betul? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya ahlun itu kalau di dalam kamus Munawir, mulai yang umur dari 30 tahun sampai 60 tahun lebih, kebaikannya bagaimana terdapat dalam masjid. Bukan para pemuda tidak diperintahkan untuk memakmurkan masjid, cuma pemuda lebih dituntut dalam ilmunya. Kenapa? Persiapan nanti kalau sudah 30 tahun supaya masjid pun aman, tentram, endah khutbah ora rebutan, endah imam ora kedorong-dorong. Oh, bukan cara. Yang memakmurkan siapa? Para orang tua di masjid. Makanya kadang anak protes ya kiai kan. Iki mau ngedeleng sing rame masjid wong tuwa maning. Jangan protes, emang kekuduane ku wong tuwa. Ngono sing ngadan subuh salatu khairum minan nam. Wong tuane dilati wong enom juga. Mohon maaf, nggak usah diprotes. Memang kebaikan seorang tua itu adanya di masjid. Kenapa? Tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Makanya jujur, orang tua bisa selamat dunia akhirat apabila selalu ingat dua, yaitu masjid dan juga kuburan. Selamat tuh Pak. Wong tua lama sore ingat kuburan, orang ingat masjid, ingat di tempat mancing, ingat di tempat diskotik, orang selamat makanya ini urusan. Kau mengadu yang baik. Keselamatannya ada dua, masjid dan kuburan yang selebihnya. Ini masjid dan tempat sama-sama tempat, tapi ada perbedaan. Apa perbedaan masjid karo kuburan? Pertama, kuburan bedanya karo masjid. Kuburan sing gawe orang nggoni, sing nggoni orang melu gawe. Kuburan, betul tidak? Yang bikin nggak esok, nggak masuk, nggak nempatin. Yang nempatin nggak ikut bikin kuburan. So, sing gawe elokan mas beres anak mayat apa pernah marah-marah? Ajukin mendaki ke dewek kalau untuk kita aja. Arta turoni dia tuh sendirian kan enggak. Yang bikin nggak nempatin, yang nempatin nggak bikin. Apa pernah ngedeleng pocong nyakal pacul lagi macul dewek? Tidak. Tapi kalau masjid, mohon maaf, bikin nggak bikin harus sama-sama nempatin. Aja mentang-mentang masjid sepi barang ujung nyalahaken panitia pembangunan masjid ora bisa. Sire sih masjid gede-gede. Lawas gahir subuhi kosong. Mohon maaf, saya yakin di komplek ini subuhnya ramai. Amin.
husnudon saya, karena saya memang lihat bapak-bapaknya rame. Kalau saya tuh nakar sholat subuh itu gimana pengajiannya? Laman pengajiannya rame berarti subuh rame. Embuk kenyataan ini. Iki mau husnudon kita kan konon juga menawa bener konon. Jadi kebaikannya bagaimana di masjid? Rasulullah pun sama, mendapatkan perintah sholat, umurnya sudah tidak muda lagi. Sudah 40 tahun lebih, Ibu Bapak. Baru ia memakmurkan masjid. Artinya apa? Tempat pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ayat ketiga, singkat dulu kan nulis dalam. Ayo sampai subuh. Kepir kan? Kata lu, ya benar. Kata lu. Orgalingan. Gara-gara durung ngopi barang. Sholahul mar'ati fil baiti, kebaikan perempuan ibu-ibu tempatnya adalah di rumah. Solehahnya seorang wanita bukan dilihat dari bagaimana pengajianannya. Los ibu pengajian seminggu telung balen, Senin kelambini hijau kabeh, Rebo kelambini kuning kabeh, Minggu kelambini belang-belang. Los, tapi awas, jangan salah, bukan dilihat dari bagaimana pengajiannya. Percuma ngaji seminggu telung balen, namun balik ning rumah ning laki nih masih doyan monyong melotot, doyan ngebanting pendil lampu nih Bapak. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Perempuan itu cukup satu sebenarnya Ibu Bapak. Urusan sunnah tetap harus ada izin dari suami, betul? Harus ada izin dari suami. Walaupun itu baik kata suami tidak, jangan lakukan. Kenapa? Ridhonya seorang perempuan ada bagaimana taat kepada seorang suami. Makanya Rasulullah yang mengatakan, ati Allah, taat sama Allah, taat sama Rasul. Yang ketiga, taat sama suamimu. Taat najan laki ini bejat, najan orang salat, najan ngadua yang baik, tetap wajib ngerupiah, ngurus, nginai mangan, nginai minum, kewajiban. Ajalak digawe pegel Bu. Kadang nani ibu pengajian. Ji, kita kadang pegel kelitan, iya kita mengenai mangan, mengenai minum, ngumbah akan. Laki kita merelok salat, merelok ngaji, kadang kita ngegawe katan kopi, ku pengen tak campur karo rinsoji. Saking kesel, kita kira-kira dosa orang siji. Ya saking kesel ya, barang ini saking kesel. Enggak usah dibuat kesal Ibu Bapak. Laki narap ngadua yang baik, anak mancing baik, dosanya tetap untuk suami, bukan untuk ibu. Enggak kembali ke ibu, tetap buat suaminya. Makanya ngasih makan, ngasih minum, terus lanjutin. Jangan dibikin susah aja digawe pegel. Lah kita ini di jengkel, urusan digawe jengkel, anggap bila dingin mangan wedus kok nanti sih. Lanjut wedus orang salat orang ngaji, makan minum doang kita. Ya laki kita lama orang salat orang ngaji, lama masih dingin mangan dingin minum, berarti itu arahnya laki. Terus ngomong duduk kita ke sih ngomong. Ibu-ibu pas jangan Pak. Kewajibannya hanya ada pada seorang suami. Beda dengan seorang istri. Ibu kemanapun keluarnya, apapun yang dilakukan perlu ada izin dari suami. Mengapa? Karena memang istri kalau seumpama tidak izin dengan suami, khawatir berbuat maksiat, tetap dosanya kembali kepada suami. Apa penyebabnya? Suami tidak mendidik istri. Dosanya itu karena maksiat, tapi karena orang mendidik. Jadi perlunya mewajibkan apa baik izin. Perempuan tuh Bu punten sebenarnya kebaikannya lebih banyak daripada seorang laki-laki, betul tidak? Kita bandingkan. Wong lanang, bapak-bapak, lamun ditinggal mati karo rabine seminggu, umah acak-acakan apa boten? Ya, anak kurus napa boten? Boten. Tapi wong wadon ditinggal lakine nyampe setahun umah acak-acakan boten? Boten. Anak kurus boten. Berarti perempuan lebih baik. Rutinan lebih awet dipegang perempuan apa laki-laki? Rutinan kayak pengajian ataupun apa perkumpulan lebih awet laki-laki apa perempuan? Perempuan. Wong lanang pun semangat tembelek. Di pertama nih doang aja kita adakan pengajian, setahun lemes semeh Ibu Bapak. Betul tidak? Ada wong wadon sampai tahun-tahunan tidak berhenti urusan pengajian. Kenapa? Cerdas. Supaya tidak bosan, ayo gawe seragam sebulan telung balen. Ayo koplok arisan. Makanan kan tuh ya? Digawe senek, enda balik ning kono pada senang, betul?
makanya awet dicekel wong wadon. Semua kebaikan sebenarnya unggul seorang perempuan, tapi saya sempat mikir kenapa ada riwayat yang mengatakan neraka yang menduduki sing paling wakeh wong wadon. Ari wong lanang alhamdulillah semit ning surga iku. Ayo ning surga iku pada tahu dong. Berarti ini ibu bapak menandakan punten ada salahnya dalam wanita. Apa salahnya? Rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi tidak pandai bersyukur kepada seorang suami. Makanya tete berumah tangga kadang hancur gara-gara seorang wanita. Kenapa? Seorang wanita itu akeh karepe ora kaya wong lanang. Betul? Jangan pernah menuntut suami dengan apa yang tidak dimampu ibu bapak. Laki ini orang ketuku mobil aja lo maksa-maksakan. Kakang ngegawe ning lurah 3 tahun urip ketuku mobil pegel gitu mobilan. Ajalak ibu bapak, ajalak makanan. Mohon maaf. Kan begini kata ulama, tolabul ghina fi kasratil amwal, orang mencari kekayaan rata-rata bagaimana dia karena banyak uangnya, bohong. Hakikatnya walakinnal ghina fil qanaah, kekayaan itu terletak pada qanaah. Apa qanaah? Menerima apa adanya. Jadi urip iku sing selamat mesti sedeng. Kayak saya nih Bu, sebagai santri, prinsip hidupnya cukup ora sugih los, melarat ge ora, sing penting pengen apa bae itu kukon. Prinsip saya begitu Ibu Bapak. Artinya urip sedeng kumekonan. Bu, kata ulama begini, mahalakam ro'on ya'rifu qadra nafsi. Orang itu tidak akan rusak selagi bisa menakar ukuran kemampuan sendiri. Jadi hidup itu yang paling enak sedang. Los temen duwe sikil pendek asal pade. Bener, daripada gawe cuma sebelah. Kan konon pendek enggak masalah asal seimbang. Buat apa panjang kaya raya tapi kurang cakak-cakak. Betul-betul. Orang minggu sing sedang Ibu Bapak. Jadi nakar badannya enggak usah terlalu memaksakan. Betul? Wong wadon iki sing akeh karep garan gawe rusak ning wong lanang. Betul? Enggak percaya saya tanya. Bapak-bapak kalau punya peci 1 cukup enggak, Pak? Cukup. Wong wadon duwe kudung siji cukup tidak? Wong lanang duwe kelambi siji cukup boten? Cukup. Wong wadon duwe kelambi siji cukup? Boten. Wong lanang duwe sarung siji cukup, Pak? Cukup. Wong wadon duwe sarung siji cukup? Boten. Garang go pakai wong wadon padahal nggo sarung lanang. Tapi apa pernah ngedul Ustaz nggo daster? Betul tidak? Sing akeh karep wong wadon. Makanya punten saya konsultasi dengan dokter, data statistik Indonesia menyatakan bahwa yang cepat mati di Indonesia ini adalah laki dipit daripada rabine. Apa buktinya? Lebih banyak janda daripada duda di negara Indonesia. Kalian kok laki dipit sini lebih cepat mati? Karena wong lanang biasanya lebih akeh mikir, ana wong wadon lebih akeh omong. Ampun Pak, jadi Bapak siap-siap jadi pitang ya. Ya Pak bahaya gitu, tenang aja khawatir. Aja khawatir. Orang Bu, saya tanya sama dokter begini loh, gara-gara ada corona saya nanya, Pak Dokter, penyebab sakit itu apa sih? Kata dokter begini, Pak Ustadz, sakit itu kemungkinan begini, 10% gara-gara genetik. Genetik itu keturunan. Ada yang bapaknya kena kencing manis, anaknya kena kencing manis, tapi 10% kemungkinannya. 15% kemungkinan gara-gara salah makan. Sangkanya kopi, barang diminum gak lima bayi gor. Nah ini biasanya kering kan. 15%. Tapi kata dokter 75% orang sakit rata-rata gara-gara akeh mikir. Wong lanang akeh mikir garan cepet geringi. Saya tanya Pak Dokter, kalau orang banyak ngomong cepet sakit enggak Pak Ustaz. Wong akeh ngomongnya merelak gering. Bener jadi kita Pak Dokter ki. Lamun wong akeh ngomongnya bakal gering, berarti kita tiap bengi bakalan gering. Karena setiap bengi kita ceramah. Jadi wong wadon itu lamun ngomong wakeh moal bakal gering. Kalian sebab ngomongnya ora pernah mikir. Bapak-bapak kudu dipahami ari wong wadon ngomong ora lek mikir berarti bapak aja lek mikiri. Lamun dipikiri stres, ning mangan ora enak, usus akhirnya kena emah, jantungnya ora stabil, mati. Akur dah.
Tak nih contoh, laki rabi arep kondangan, lagi gegandengan, barang pas arep kondangan ngedeleng nang omah. Rumah itu gede, gedong, bagus. Iki kita yakin Bu, rabi ini pasti langsung ngedulit laki. Kang, apa? Rumahku bagus ya. Oh iya bagus. Wong lanang jawab ceplok batok tapi otak mikir, juru percaya. Bener, bagus sur Kang. Iya bagus. Kang, umah makanan ini kira-kira oleh gawe oleh cecukulan ya. Nih bisa rumah cecukulan mau oleh gawe lah. Ya terus gawe siapa lagi petukang. Iya ada petukang sing gawe kok kira-kira petukangnya siapa lagi empu duduk kang petukang. Lah terus kakang ngerugi sih tanya petukang lah keselebor gawe kabeh. Wong lanang jawab ceplok batok ketika duduk di tempat hajat mangan orang nak mikiri omongan mau. Akhirnya balik-balik karena orang mangan mati. Ajar percaya gara kita. Wong mangane cepe batur-batur kula, cepe rencang-rencang kula sing ngelak ngedeleng kula ning Rawu, ngedeleng kula ning Ramayana. Kang Haji romantis. Kali pun Kang, ning Rawu kalau lamun kepedak kula ning Rawu, ning Ramayana gandingan iki karo rabi nih. Nah, jadi kita ora berkunci. Pogo rabi tak gandeng ku supaya ora ocol. Are ora digandeng ilang rabi gede. Wis buru-buru ana ning emas pin toko. Kira tak gandeng bae gitu. Bener ibu bapak Ramayana kan Ramayana udah rapi kan kita mereka kenapa kok kelambi ya bagus bukan kelambi wong lanang sebodoh kelambi itu orang-orang bagus sih model keperipen bagus bukan kan iya bagus orang mikirin warna tapi sing digelat di karo wong lanang bandrol kian kita ngaji ya mengko gedepet kian kita ngaji yang mengko depet di bandrol oh kita ngaku seperti mikir ke wong lanang inang iya bagus cuma warnanya kayak warna ordeng nih makan aja lah aja terus tinggal baik tinggal lagi mikir itu ibu bapak jadi percaya lamun jadi tuku kadang stres wong lanang balik-balik lagi lah si matak mohon maaf perempuan itu kesolehaannya bukan di luar pengajian wajib apabila suami sibuk tidak bisa mendidik tempatkan kepada ustaz tapi titip amalkan bagaimana bakti kepada seorang suami saya baca dalam kitab Adabul Mar'ah seorang perempuan itu banyak pahalanya gampang ganjaran mana buktinya iqta'uhunna lahu ta'aman wa saraban wa dunan afdalu min iqta'am arba'ina miskinan min kulli yawmin wa lailatin ibu ngasih makan ngasih minum wewangian buat suaminya sehari itu Bu punten pahalanya lebih baik daripada sedekah ke 40 fakir miskin tiap malam tiap hari untung ganjarannya gede ibu masak siang dohor suami masih kerja pas harap mangan terus disiapkan ingat oh saya belum ada izin dari suami nantilah tunggu suami pulang nggak berani makan karena belum ada izin dari suami pahalanya lebih baik daripada puasa 1 tahun pertanyaannya biasa masak dohor nonggoni laki atau bebadog depet jujur gak dijawab jujur langelih juga oh waduh alasannya langelih keperipen ampun buker nahan ngelihi iku lebih bagus daripada puasa setahun lagi barang sampai sore orang balik-balik nak kelenger kita nih ya kan sekarang kan ada handphone canggih betul tidak kontak dong suaminya halo papa di kantor macul udah dapat berapa galon papa ya laki ini kantor persawahan contoh kan ngomong ini mama baru dapat 3 galon mama di rumah masak apa ini sambal terasi sama gesek peda papa cepet pulang siap mama arah yang gak dimangan namun ane izin sing laki balik laki nih assalamualaikum waalaikumsalam disambut ayo papa kita makan nanti dulu mama tadi papa kedek pembeliak di luar papa mah ada yaudah papa wewesu dulu sana awas dulu kepleset ya wong kini kan ekonom ya kadang ya iya wong kota-kota aja sing tinggal ning pinggir kota mentang-mentang para kota uangnya masih gini jauh tapi ngomong Indonesia bebasan nur becos Indonesia cakak-cakan itu biasanya ngomong punten ibu bapak ketika datang suami Bu disambut itu suami dengan pandangan indah itu bagaimana udah melotot lambe mancus dengan tatapan indah menurunkan rahmat Allah dengan diiringi senyum mercy pamergusi ketika suami Bu kerasa bahagia
pahalanya sama dengan menunaikan ibadah umroh, cuma modal nyengir. Suami balik, tapi nggak usah berlebihan aja, mentang-mentang ganjarannya umroh, tiap saat nyengir ini laki metu sing kamar mandi, laki metu sing kamar stres iki no. Enggak berlebihan, ada tempatnya ibu bapak, ada tempatnya. Dipegang tangan suami, musafahah, salaman, tasakotot dunubuhuma an khilal asobihima, rontok dosa suami dan istrinya sampai sela-sela jari. Dicium cuk sama dengan mencium hajar aswad. Hajar aswad itu batu yang hitam yang ada di Mekah. Dalam hadisnya bukan hanya mencium tangan, mau kening, mau pipi, ikut pada baik kayak hajar aswad. Pokoknya sing paling ireng diambung, waman dulu. Langsung diselet juga asal bang. Hari konon selet doang tas ireng, rambut ireng. Ireng masih santri doang. Terus. Jadi perempuan kebaikannya dilihat dari bagaimana di dalam rumah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, karena jam sudah menunjukkan 11:30. Sholatul mu'di fi sijni. Kebaikan orang-orang yang jahat, orang yang suka dolim adalah di penjara. Kenapa? Mohon maaf, orang Islam ada aturan syariatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang berbuat baik kepada manusia lainnya, menolong tanpa melihat siapapun itu. Kalau ada orang yang jahat dolim kepada kita, hakikatnya dia tidak pantas hidup dengan kita. Kudune di sekolah akan LP Cipinang. Bener ibu bapak. Masa manusia anu tuntutannya gawe bagus, dheweke anu tetangga tuku mobil baru, dheweke laru untuk. Tetangga tuku kulkas TV dipasang salompas, tetangga senang dheweke susah, tetangga susah dheweke senang. Wong makane niku pantes orang ning dunia ibu bapak. Betul betul. Kita ini ada aturannya. Rasulullah mengajarkan, pernah berwasiat, kata Ibnu Dar, Abi Dar mengatakan, Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam, berwasiat Rasulullah kekasihku kepadaku, pertama bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Kita ini diperintah untuk mencintai orang yang ada di bawah kita, baik terhadap orang-orang miskin. Yang kaya, ayo sayangi yang miskin. Pejabat, sayangi rakyat. Yang lebih tinggi, sayangi yang muda. Yang muda, hormati yang tua. Ini adalah ajaran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kadang kita berteman pengen nih karo wong sugih doang, karo wong miskin mesume. Mohon maaf, berteman sama orang kaya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena orang kaya pandai dalam mencari uang, pandai dalam usahanya. Mudah-mudahan ketular, tapi jangan lupa sayang orang-orang miskin. Bahkan Nabi Muhammad hebatnya apa ibu bapak? Berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'a zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di dalam hari kiamat dengan orang-orang yang miskin. Pernah ibu bapak tuh ngejaluk miskin? Boro-boro sedina telung balen, ya Allah menawa sawah tebal, rizkinya berkah, betul kan? Mana ada kita berani doa minta miskin? Padahal pun ibu bapak urip iku sebenarnya miskin sih lebih enak. Perbedaan di dunia akhirat mungkin orang kaya dengan orang miskin. Di dunia memang orang kaya lebih unggul. Unggulnya cuma dia pengen melakukan apapun lebih dulu daripada kita. Wong sugih pengen ngawinakan anak dipitan karena anak picise. Wong sugih arep gawe rumah lebih dipitan karena anak picise. Ari wong miskin kari-kari sebab ngumpulaken DP. Betul-betul. Tapi di akhirat hakikatnya sing unggul wong miskin. Kelihatan yang masuk dahulu ke surga adalah orang-orang miskin. Wong sugih ning kono ora beres-beres ditung pekayane. Sebulan setahun iki sira ora zakat. Padahal picis wis lebih saking nisab. Wah, sirike berduse wakeh, sawahe wakeh tapi ora lok zakat. Hitungane suwe. Wong miskin ning kono jare malaikat mengko diitung dipit sira. Apa sing diitung malaikat pekaya? Ujuk kita melarat urip ya berkono-kono manci surga gak manci surga. Cepat menjadi surga. Makanya sebenarnya enak urip jadi wong miskin apa wong sugih itu? Wah, miskin wis menawa pada miskin amin. Kalau jawab wong miskin didoakan lah kesinggelan. Ampun ibu bapak, saya tidak melarang.
Orang boleh berteman dengan kaya, boleh berteman dengan miskin. Orang miskin banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Punten, doanya mustajabah. Wong miskin, doanya perlu diandalkan. So, Bu, wong miskin, wong jaluk-jaluk elok Anda. Pak, minta Pak, ngambil pecis 10.000. Tak, ketika dine pecis ngedoakan betul. Lah iku sing cepet dimustajabah. Ya Allah, mohon Bu menawar rezekine berkah, anake saleh-saleha, ajeng on leren sedurung leren dhewe. Ya ora kaken bingku gepusanan kak leren, Bu. Bener Ibu Bapak. Sejen kalau kita anu wong miskin niat-niat ning ngono pian wong miskin, sedekah bareng orang doakan. Mengko gak dipit, doakan kita nih enggak cepet bunga haji, lah makanya megati ke dijabah iki. Jadi harus mutlak keluar dari sendirinya. Ikut cepet Ibu Bapak, kelipen wong miskin doa mustajabah, wong sugih ora mustajabah, sebab wong sugih mah picisi wakeh mangkane diwajibkan berangkat haji. Kenapa? Supaya manjur doane ning arep Ka'bah. Wong miskin ora wajib haji, kelipen doane ning kene wis manjur. Makanya saya punya santri Bu, ada orang tuanya yang kaya, yang miskin. Kebetulan saya lagi bangunan pondok, ana si miskin teke. Kang Haji lagi bangunan nggih, kula ngampura boten bangket kebantu nggih boten apa-apa ngelowok kantong. Niki Kang Haji boten, bakte saos kulit cukup butuh doane. Ini doanya yang diharapkan. Oh nggih Kang Haji atur nuhun menawa manjur menawa ikine cepet dados amin. Anu anak lurah takut. Kang Haji lagi bangunan nggih. Ya Allah menawa cepet rampung ora butuh doa lurah. Wong kono marep doa saben dine 3 balen karo 10 balen bakal manjur. Sejen wiridanane wong miskin doane ning kono kelawan doa. Ning kono njaluk ya Fatah ya Roja, anu lurah sejen ya pasir ya semen. Oh nang tak ngaji lah iya ari kabeh doakaken pripen jadine nggih Kang Haji ampur. Kudune nang kono Ibu Bapak. Akorda. Kenyataan memang harus begitu. Jadi wong miskin itu doanya manjur, mustajabah, Ibu Bapak. Ada yang bertanya, Kang Haji, lamun wong miskin doanya manjur, kenapa dia tidak mendoakan sendirinya supaya tidak miskin lagi? Mohon maaf, orang miskin manjur untuk mendoakan orang lain. Ari doa guna dewek sama seperti orang-orang kita. Tukang cukur itu tukang nyukur rambut uang, ari nyukur rambut dewek acak-acakan. Dokter nyuntik cilik uang tukang, ari suntik dewek itu tugel, betul? Kita kelilipan orang bisa ngempos dewek, sing ngemposakan wong liyan, betul? Bu, Kiai ngewarasakan elok kan ngewarasakan wong liyan. Anake gering Kang Haji ngendebani menawa anake waras dibaca nih bismillahirrahmanirrahim iku waras, tapi kelipan barang anak kita sing gering segala tak empos ora waras pahala. Jadi beda kalau buat sendiri beda. Ini makanya Ibu Bapak harus menyayangi terhadap orang-orang miskin. Wakir kabiran warhamanna sogirona aslih lihajril muslimina fatukramu. Ayo hormati yang lebih tua, sayangi yang kecil, sayangi yang lebih muda. Aslih lihajril muslimin, damaikan orang-orang yang sedang bertikai. Aja sampai gara-gara pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan apa baik terpecah belah, naudzubillah. Bukan tempatnya kita untuk bertengkar gara-gara urusan itu. Tapi wong Islam kon rukun kon akur. Supaya apa? Fatukramu, kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengen panjang lebar, namun waktu sudah jam 11:30. Segala ungkapan saya dari awal sampai akhir pasti banyak kehilapan. Mohon dibukakan pintu maaf sejembar-jembarnya. Zahiran wa batinan, ridon bighairi suhtin, minta ridho tanpa ada kebencian, dan mudah-mudahan yang hadir di sini umurnya berkah, rizkinya berkah, mendapat syafaat, anaknya soleh-solehah, semua bisa berangkat ke Mekah, pulang-pulang pakai jubah supaya rada gagah, najan bekas ngedol sawah, wafat kabeh husnul khotimah, bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu Bapak hadirin, ini saja yang dapat saya ungkapkan. Segala khilafan mohon maaf, saya undur diri. Gedang kepok warnanya kuning, burung kapok ya diundang maning. Kalau ada sumur dan bolehkah kita menumpang mandi? Kalau aku diberi umur yang panjang, doakan mudah-mudahan bisa tambah istri satu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.